Konspirasi politik, teori fisika, dan alien semua bercampur jadi satu seri sci-fi keren yang bakal bikin kita mind-blowing. Ini adalah series Netflix yang berjudul Trisurya atau Three Body Problems. Bakal menceritakan petualangan detektif dan ilmuwan yang berusaha memecahkan misteri besar yang berujung pada ancaman invasi alien ke bumi. Jadi series ini tentang apa sih? Nah, kalau kalian penasaran, tonton dulu video ini karena di sini kita bakal ngebahas semua info dan hal menarik yang perlu kalian tahu sebelum nonton series Three Body Problem. So, gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Three Body Problem adalah series original terbaru Netflix yang diadaptasi dari salah satu novel berjudul sama yang merupakan bagian dari trilogi sci-fi Remembrance of Earth yang ditulis oleh pengarang fiksi ternama dari China yaitu Liu Cixin. Series bergenre sci-fi dan drama ini didirect langsung oleh Derek Tsang, seorang sutradara yang terkenal sama berbagai film Mandarinnya seperti Better Days, dan juga ditulis sama beberapa kreator series ternama seperti David Benioff dan Daniel Bradweiss yang jadi kreator dari series Game of Thrones, dan juga Alexander Wu yang jadi kreator dari series True Blood. Di sisi lain, untuk urusan scoring, pihak studio mempercayakan komposer ternama Ramin Djawadi yang sebelumnya menggarap scoring ikonik dari series Game of Thrones. Three Body Problem sendiri merupakan series adaptasi kedua dari novel Three Body Problems yang sebelumnya sempat digarap menjadi series Mandarin fiksi berjudul Three Body yang tayang di tahun 2006. Selain itu, ini juga merupakan karya kedua dari Liu Cixin yang diadaptasi ke dalam versi live action setelah novel Liu yang berjudul The Wandering Earth yang diadaptasi ke dalam bentuk film sci-fi Mandarin yang didirect oleh Frank Guo dan tayang di Netflix tahun 2019 lalu. Series ini bakal menghadirkan cerita fiksi tentang konspirasi global, ilmu pengetahuan, dan alien yang dikemas dalam sebuah alur cerita yang super menarik dan terasa nyata, terutama karena visual dan setiap karakternya yang elegan. Nah, series Three Body Problem sendiri punya rating TVMA yang diperuntukkan untuk kategori dewasa dan gak cocok untuk anak-anak di bawah umur 17 tahun. Season 1 dari seriesnya punya 8 episode dan setiap episodenya berdurasi sekitar 1 jam. Dan bisa kalian langsung streaming di platform Netflix yang perdana dirilisnya tuh pada tanggal 21 Maret. Cast and Character. Seperti series original Netflix yang lain, series ini juga menggandeng beberapa aktor top Hollywood yang beberapa diambil dari cast series Game of Thrones. Pertama ada Benedict Wong yang berperan sebagai Dashi, detektif dan intel hebat yang menginvestigasi serangkaian kematian dari para ilmuwan. Lalu ada Liam Cunningham sebagai Thomas Wade, seorang pemimpin karismatik dari operasi intelijen terbaik di dunia. Eiza Gonzalez sebagai Augie Salazar, salah satu ilmuwan muda dari kelompok Oxford Five yang merupakan pelopor dalam bidang nanotech. Jess Hong sebagai Jin Cheng, seorang ahli fisika teoritis yang merupakan anggota dari kelompok Oxford Five. John Bradley sebagai Jack Rooney, anggota dari Oxford Five, sarjana fisika yang menggunakan ilmu dan gelarnya untuk mengembangkan bisnis snacknya. Alex Sharp sebagai Will Downing, anggota dari Oxford Five, guru fisika kelas 2 dan 3 SMA. Jovan Adipo sebagai Saul Duran, asisten riset fisika anggota dari Oxford Five yang sama berbakatnya dengan yang lain tapi tidak sefokus mereka. Rosalind Chow sebagai Ye Winji, seorang astrofisik dari University of Tsinghua yang menjadi orang pertama yang melakukan kontak dengan alien Trisolarans. Dia juga adalah founder dari organisasi ITO yang mempersiapkan kedatangan alien Trisolarans. Sedangkan untuk versi muda dari Ye Winji ini bakal diperankan sama Zine Seng. Jonathan Pryce sebagai Mike Evans, bisnismen anak dari CEO perusahaan minyak terbesar di dunia yang juga jadi founder dari organisasi ETO. Lalu ada Mario Kelly sebagai Titania, gadis yang dibesarkan oleh Mike Evans dan menghabiskan seumur hidupnya untuk bekerja di organisasi ETO. Si Simuka sebagai Sofon, robot AI yang dikembangkan oleh alien Trisolarans untuk berkomunikasi dengan manusia. Dan Samir Usmani sebagai Raj Pharma, tentara angkatan laut pacarnya si Jin Cheng. Storyline. Oke, merefer ke source asli novelnya, cerita Three Body Problems berawal dari campaign Cultural Revolution di China. Ini diinisiasi sama Presiden Mao Zedong untuk menjaga komunisme di China dengan membersihkan elemen kapitalis dan tradisional dari masyarakat China. Campaign ini berimbas pada pembantaian 10 juta orang di China, termasuk para pemilik tanah, bisnismen, politisi sayap kanan, para intelektual dan ilmuwan yang dinilai kontra pada revolusi China.
Nah, salah satu korban dari Cultural Revolution ini adalah ayahnya Ye Wenji yang bernama Ye Zetai, seorang profesor fisika dari Tsinghua University yang mengajar soal mekanika, kuantum teori, dan teori rivalitas. Istrinya yang bernama Shaolin menuduh Ye Zetai kalau dia sudah mengajarkan tentang teori kapitalis di university, karena sebelumnya dia menjelaskan tentang teori rivalitas dari Einstein yang dicap sebagai kapitalis yang dekat dengan Amerika. Hasilnya, pasukan paramiliter Mao Zedong bernama Red Guard kemudian memukul Ye Zetai sampai mati. Anaknya, Ye Wenji, yang jadi saksi kematian ayahnya kemudian dianggap sebagai pengkhianat dan dipaksa untuk bekerja di fasilitas Mongolia. Selama masa tahanannya, Wenji lalu bertemu dengan dua ilmuwan yang bekerja untuk pemerintah China, yaitu Yan Weining dan Lei Ziqiang. Melihat bakatnya Wenji di bidang astrofisis, mereka berdua menawarkan Wenji untuk kerja bareng mereka di Red Coast, sebuah program rahasia China yang menggunakan gelombang radio berkekuatan tinggi untuk merusak satelit mata-mata musuh. Wenji akhirnya bekerja di Red Coast dan setelah bekerja selama beberapa waktu, dia lalu mengetahui bahwa tujuan dari Red Coast sebenarnya adalah untuk mencari kehidupan ekstraterestrial di luar bumi. Suatu hari Wenji bereksperimen untuk mengirimkan pesan ke luar angkasa dengan memperkuat gelombang radio melalui gelombang microwave dari matahari. 8 tahun kemudian, setelah Wenji udah nikah dengan Yan, Wenji mendapatkan pesan dari seorang alien pasifis dari planet Trisolaris. Alien ini nge-warning Wenji untuk nggak ngasih respon balasan ke mereka atau nantinya para Trisolaran ini bakal bisa melacak bumi dan datang untuk menginvasi. Para Trisolaran sendiri dikenal sebagai ras alien dengan teknologi tinggi yang hidup di Trisolaris. Ini adalah sebuah planet di sistem Alpha Centauri yang dikelilingi oleh 3 matahari yang bergerak dengan gravitasi yang berbeda-beda satu sama lain. Planet Trisolaris berada di ambang kehancuran dengan lingkungan mereka yang rusak dan iklim ekstrim yang disebabkan karena pergerakan 3 matahari yang ada di sana. Supaya mereka bisa survive, para Trisolaran ini membuat sebuah kapal koloni yang kedepannya bakal mereka gunakan untuk pergi dari planet mereka itu dan untuk mencari planet baru sebagai tempat tinggal mereka. Karena dendam dan rasa ketidakpercayaan sama manusia, ini membuat Wenji akhirnya memutuskan untuk merespon Trisolaran dan mengundangnya datang ke bumi untuk menyelesaikan masalah mereka. Karena nggak mau ketahuan, Wenji akhirnya merahasiakan komunikasinya dengan para Trisolaran dengan menghapus log komunikasi mereka dan membunuh 2 orang yang bisa menerjemahkan pesan dari para Trisolaran, termasuk suaminya, Yan, dan partnernya, Lei. Beberapa tahun kemudian setelah Culture Revolution selesai di China, Wenji akhirnya kembali ke Tsinghua University sebagai profesor. Dan di sanalah dia bertemu dengan Mike Evans, seorang miliarder anak dari CEO perusahaan minyak terbesar di dunia. Turns out, Mike ternyata punya concern yang sama Wenji yang gak percaya sama umat manusia di bumi yang dianggap udah rusak. Dan ini membuat Wenji akhirnya terbuka sama Mike soal tindakannya dulu, di mana dia berhasil berkomunikasi dan mengundang alien Trisolaran untuk menginvasi bumi. Mendengar itu, Mike kemudian menggunakan kekayaannya untuk membeli sebuah kapal besar bernama Judgment Day yang bakal digunakan sebagai base komunikasi dengan para alien Trisolaran, dan bersama Wenji, dia akhirnya membentuk organisasi rahasia bernama ETO atau Earth Trisolaris Organization yang punya tujuan besar untuk mempersiapkan kedatangan alien Trisolarans ke bumi. 1 dekade kemudian, seorang profesor nanoteknologi bernama Wang Miao diajak bekerja sama dengan seorang detektif bernama Shin Qiang untuk menginvestigasi serangkaian kematian misterius dari para ilmuwan di seluruh dunia. Singkat cerita, setelah Wang dan Shi menginvestigasi para korban satu persatu, Wang mulai mengalami fenomena aneh di dirinya yang membuat dia kehilangan persepsi akan waktu dan proyeksi countdown yang ada dalam penglihatannya. Wang akhirnya menemukan solusi dari masalahnya ini di sebuah game VR bernama Three Body. Game ini membawa Wang ke dalam sebuah simulasi planet yang dikelilingi 3 matahari dengan gaya gravitasi yang unpredictable. Di mana di game ini, Wang harus memecahkan masalah Three Body Problem supaya dia bisa memprediksi arah gerak dari matahari dan menyesuaikan peradaban yang hidup di planet ini. Three Body Problem sendiri basically adalah teori fisika yang mencoba memahami gerakan 3 benda langit yang saling terikat dengan gravitasi dan bagaimana mereka mempengaruhi satu sama lain dalam jangka waktu yang lama berdasarkan hukum gerak dan gravitasinya Isaac Newton. So far, baru ditemukan persamaan matematika dari 2 benda langit yang terikat gravitasi. Para ilmuwan mencoba membangun persamaan untuk lebih dari 2 benda langit, dalam case ini adalah 3 atau lebih. Persamaan ini justru menjadi stuck dan simulasinya akhirnya menjadi tidak stabil. Ini terjadi karena terdapat terlalu banyak variabel yang tidak diketahui.
dan terlalu sedikit persamaan untuk merangkum semua variabel itu, sehingga sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk menemukan solusi umum untuk sistem persamaan tiga benda. Anyway, back to story. Ketika Wang mencoba menyelesaikan masalah tribadi problem di game itu, tiba-tiba dia dihubungi sama organisasi Ito yang ternyata menggunakan game itu sebagai sarana untuk merekrut member baru mereka. Singkat cerita, Wang akhirnya join ke organisasi itu yang ternyata punya 3 faksi di dalamnya. Ada Adventist yang punya tujuan menghancurkan seluruh umat manusia dengan invasi dari Tresolarans, Redemptionist yang berusaha menyelesaikan masalah tribadi problems yang dihadapi Tresolarans di planet mereka, dan juga berusaha mencari cara hidup berdampingan dengan Tresolarans. Dan ketiga ada The Survivors yang mau melakukan apa saja untuk membantu Tresolarans asalkan mereka dan semua keturunannya bisa selamat sampai akhir. Wang join ke ETO tentunya dengan agenda khusus, di mana dia secara rahasia mengumpulkan semua informasi tentang organisasi ini dan apa rencana mereka. Based on informasinya Wang, militer Amerika dan China akhirnya berkoalisi untuk merebut database yang tersimpan di kapal Judgment Day yang selama ini digunakan ETO untuk berkomunikasi dengan Trisolaran. Singkat cerita, dengan teknologi ciptaan Wang, aliansi militer China dan Amerika akhirnya berhasil mendapatkan database Judgment Day, di mana lewat database ini, Wang berhasil mereveal kalau ternyata Trisolaran sudah menyusupkan superkomputer mereka yang bernama Sophon ke bumi. Komputer ini punya kemampuan untuk memanipulasi realitas sampai ke tingkat kuantum. Di mana lewat teknologi inilah para Trisolaran berhasil memata-matai para manusia di bumi, sekaligus menghambat kemajuan teknologi di bumi dengan mensabotase hasil eksperimen para ilmuwan dan memanipulasi persepsi mereka. Sehingga ketika armada Trisolaran sampai ke bumi 450 tahun kemudian, manusia nggak punya teknologi canggih untuk melawan balik invasi dari pasukan Trisolaran. Ini jugalah yang menjelaskan kenapa banyak ilmuwan yang gagal dalam eksperimen mereka dan memilih bunuh diri pada akhirnya, karena mereka semua udah dimanipulasi sama Trisolaran lewat teknologi Sophon. Recommendation. Nah, buat kalian yang pengen intuit dan lebih paham sama series ini, terutama soal cerita, karakter, dan semua misteri yang ada di dalamnya, ya kalian bisa baca novel Tribadi Problem karya Liu Cixin yang di sini bakal menceritakan lebih detail soal awal mula manusia bisa ngontek alien sampai akhirnya di-reveal kalau alien ternyata secara rahasia udah men-set up invasi ke bumi dalam waktu yang lama. Atau kalian bisa langsung aja nonton series ini karena memang series ini adalah isi dari bukunya. Atau kalau kalian gak sabar dan pengen tahu kelanjutan dari cerita Tribadi Problems, kalian bisa langsung aja baca novel sequelnya, The Dark Forest dan Dead End. Dan by the way, kalau kalian pengen lebih paham soal Tribadi Problems yang jadi masalah besar buat Trisolaris di seriesnya, ada satu video menarik dari Ted Ed yang bisa menjelaskan teori yang ruwet ini. Kalau kalian pengen tahu aja gitu. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton series Tribadi Problem. Kalau kalian udah nonton seriesnya, boleh kasih rating atau review atau share pendapat kalian tentang filmnya di kolom komentar di bawah. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Follow kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.